Oke, selamat siang teman-teman. Kembali di channel saya, channel Gibson Raditya Prilianto. Bagaimana kabar kalian para sobat ambiar ataupun boy girl di luar sana? Apakah bahagia? Semoga tetap bahagia. Yang bahagia semoga tambah bahagia, yang tidak bahagia semoga bisa bahagia. Karena dalam menjalani hidup kalau nggak bahagia itu rasanya kurang. Biarpun ada berbagai masalah, yang terpenting kalian harus bisa menghadapi masalah itu supaya masalah itu cepat usai. Karena hidup ini kejam teman-teman, hidup ini keras. Kalau kita lemah maka hidup ini terasa tertekan. Tapi kalau kita bisa menekan diri untuk melawan kerasnya hidup, pasti hidup itu mungkin terasa lunak. Oke, di video kali ini tidak seperti biasa, saya ingin membahas tentang pembunuhan teman-teman. Soalnya banyak sekali di luar sana, di berita-berita ataupun di sosial media tentang pembunuhan pasangan. Intinya kedua pasangan ini, cowoknya itu membunuh pasangannya. Saya nggak tahu motifnya apa, cuma intinya saya ingin mengungkapkan lah, kayak ingin menanggapi. Soalnya saya sangat bingung kenapa kok para pelaku ini melakukan pembunuhan seperti itu. Apakah dia sudah tidak punya hati nurani ataupun ada banyak faktor lah. Cuma di video ini saya akan membahas. Semoga pelajaran ini bisa menjadi pelajaran buat kalian semua, dan semoga teman-teman yang melihat video ini jangan sampai melakukan seperti itu. Oke, karena itu merugikan kalian sendiri dan merugikan banyak pihak. Toh itu kerugiannya selamanya. Maka dari itu saya ingin menanggapi beberapa video tentang kasus pembunuhan. Oke, yang pertama saya ingin menanggapi video tentang dari berita ya. Cuma saya ingin memberikan tahu kalian pasti tahu lah video ini. Kalau kalian baca berita, kalian pasti tahu. Yang pertama, yang membunuh gadis asal Bandung berinisial M, 17 tahun, pada Minggu 28 Februari 2021 lalu ternyata sempat mengunggah postingan setelah menghabisi korban. Ia membagikan potret sedang berdoa tepat di malam saat korban ditemukan tewas di dalam kamar hotel. Kebenaran soal unggahan pelaku juga turut diiyakan oleh pihak kepolisian. Dikutip semua dengan korban setelah berkenalan melalui chat. Keduanya kemudian melakukan transaksi dengan harga yang telah disepakati sekitar Rp700.000. Namun ternyata Revi tak memiliki uang sesuai dengan perjanjian dan hanya mampu membayar Rp300.000. Hal tersebut yang kemudian membuat M sempat marah. Pelaku akhirnya menusuk korban dan menikam lehernya hingga meninggal dunia. oke, di video ini tentang kasus pembunuhan ya. Jadi seorang cowok di daerah Bandung, dia menyewa PSK untuk dibawa ke hotel. Nah ini PSK-nya kan umurnya 17 tahun, bisa dibilang masih baru beranjak dewasa lah, masih remaja. Cuma gini, saya bingungnya kenapa dia melakukan ini. Oke lah kalau dia menyewa dengan tarif 700.000. Kalau dia kan sebelumnya kan kayak gitu kan nego. Kalau dia nggak bawa uang, ya udah, maksudnya nggak usah dilakukan gitu loh. Maksudnya di video ini uangnya kurang. Terus pelakunya ini uangnya cuma 300.000. Dia nggak terima uangnya kurang lalu dia membunuh. Saya juga bingung, maksudnya hati nuraninya di mana
pola pikirnya itu gimana, saya juga bingung. Kenapa kok dia tega melakukan pembunuhan ini? Toh kalau dari awal perjanjian dia tahu dengan tarif 700.000 dan itu uangnya nggak cukup, ya sudah, nggak usah dealkan lah. Soalnya orang-orang seperti ini tuh intinya dia hati dan pikirannya itu tidak sinkron ya. Intinya dia emosional. Jadi dia intinya itu pengen membunuh, tidak berpikir panjang gitu loh. Kan kayak gini sangat merugikan dia sendiri lah. Saya juga bingung kenapa kok masih ada orang seperti ini gitu loh. Maka dari itu kalian harus hati-hatilah dalam menjalani hubungan, terutama kalian bagi yang cewek-cewek punya pasangan cowok, itu kalian harus teliti lah, memahami karakternya waktu pasangan kalian emosi. Soalnya kalau kalian punya pasangan karakternya seperti orang itu sangat berbahaya. Kalian bisa rugi lah bagi cewek-cewek ya. Soalnya masa depan kalian masih panjang. Kalian harus menggapai lah apa sih tujuan kalian dalam hidup itu. Ketika kalian menemui pasangan yang seperti ini, ininya mempunyai psikopat, ininya karakter yang kejam, ininya kalian bagi yang cewek-cewek itu sangat rugi dan intinya sangat merugikan kalian lah. Karena kalian harus membahagiakan orang tua, membahagiakan dirimu sendiri, membahagiakan keluarga kalian, membuat bangga. Jangan sampai urusan asmara kalian menimbulkan permasalahan, dan permasalahan itu akan mengakibatkan kerugian untuk selamanya. Contohnya kasus pembunuhan ini. Maka dari itu pendidikan itu penting. Karena apa? Kalau kita tidak punya pendidikan yang cukup, maka kita tidak punya istilahnya akhlak dan adab. Nah, ketika kita tidak punya akhlak dan adab, makanya seperti kasus ini. Dan di video ini kan ininya ceweknya masih umur 17 tahun ya, ininya masih dini. Dia masih masa-masa kumpul sama temen, bermain, belajar, dan melanjutkan sekolah. Tapi korbannya ini di usia segini ininya mendapatkan musibah yang istilahnya yang sangat mengenaskan. Saya juga nggak tahu ya, maksudnya korbannya ini kenapa kok dia menjadi seorang PSK, ataupun mungkin faktor ekonomi bisa, ataupun masalah keluarga juga bisa, banyak hal lah. Cuma kita sebagai manusia dan kita sebagai anak muda, kita harus open minded lah. Kita tidak boleh menghakimi korban ini. Cuma kita harus membela kebenaran lah, kebenaran dalam arti keadilan ya. Karena intinya hukuman ini sangat berat lah teman-teman. Intinya saya sebagai cowok sebagai pria normal melihat cewek dibunuh itu kayak nggak terima gitu loh teman-teman. Soalnya ya gitu, maksudnya kok masih ada orang-orang seperti ini. Ya semoga masalah ini bisa cepat usai dan keluarga korbannya bisa diberikan kesabaran, dan semua permasalahan
Semoga cepat selesai. Oke. Ini Beberapa video waktu yang lalu, kedua. seorang remaja perempuan 15 tahun ditetapkan sebagai tersangka lantaran membunuh seorang pria yang hendak memperkosanya. Kini setelah diselidiki ternyata pelaku dan korban memiliki hubungan asmara. Saat itu korban dan tersangka sempat melakukan hubungan badan, lalu saat diajak melakukan kedua kalinya, pelaku menolak hingga menikam korban. Kasus pembunuhan ini bermula saat tersangka NS dan korban NB pergi mencari kayu bakar di hutan Haimelu, Desa Oni, Kecamatan Kuali, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 11 Februari 2021 lalu. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Risian Krisna Budia Suwanto mengatakan tersangka menikam korban 2 kali di bagian badan dan leher. Ia menyebut saat di hutan korban dan tersangka sempat melakukan hubungan badan. Tak berselang lama korban meminta untuk hubungan badan kedua kalinya, namun permintaan tersebut ditolak tersangka. Karena tersangka hingga MS menikam korban. Dikutip dari Kompas.tv, Rabu 24 Februari 2021, jasad korban ditemukan dalam hutan pada 12 Februari 2021. Sejumlah alat bukti berupa benda tajam yang digunakan tersangka untuk membunuh korban diamankan oleh polisi. Untuk memproses hukum kasus pembunuhan tersebut, polisi tetap berpatokan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di lapangan saat proses penyelidikan berlangsung. Namun polisi juga menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak mengingat tersangka masih di bawah umur. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun remaja wanita itu tidak ditahan karena yang bersangkutan masih di bawah umur. Di video yang kedua ini, jadi yang cewek itu dan pasangan ini melakukan hubungan sebanyak 2 kali. Yang pertama, ini kedua pasangan ini saling mau masih mau berhubungan. Dan yang kedua, yang cewek ini ininya tidak mau melakukan hubungan dan yang pria memaksa. Akhirnya yang cewek ini mungkin emosi lalu membunuh si pacarnya cowok ini. Di video ini kali ini saya juga bingung kenapa kok sampai dia melakukan pembunuhan. Karena gini teman-teman, maka dari itu dari video tadi saya bilang ketika menjalin hubungan kalian itu harus menggunakan hati dan pikiran. Itu harus sinkron teman-teman. Karena ketika tidak sinkron, hati kalian emosi dan otak kalian tidak berpikir panjang, maka dari itu akan terjadi hal seperti ini. Dan ini sangat merugikan kedua belah pihak, teman-teman. Oke lah, dalam hubungan itu di luar sana saya tidak tahu ya, pasti ada hubungan tentang di luar nikah. Ininya saya mau mengedukasi kalian ya, di hubungan di luar nikah. Cuma kebanyakan ketika melakukan pacaran ya, ininya diusahakan itu pacaran yang sehat. Intinya kalian melakukan pacaran itu, menjalin hubungan pacaran itu yang sehat lah. Ininya ketika kalian pacaran itu sebagai motivasi, sebagai acuan hidup kalian untuk menjalani hidup itu lebih semangat, bukan malah merubah kalian menjadi seorang pembunuh. Kan di video ini intinya kedua pasangan ini tidak punya akhlak lah, yang terutama yang cewek. Dia ingin tidak berpikir panjang untuk membunuh, dan dia tidak berpikir risiko kedepannya. Itu kan hanya emosional sesaat, dan itu sangat merugikan. Maka dari itu pendidikan di usia muda itu sangat penting. Karena apa? Karena kita harus bisa untuk berpikir lah lebih matang, lebih jernih. Jadi bisa berpikir panjang, apa sih dampaknya ketika kita melakukan sesuatu ini. Jadi itu teman-teman, pentingnya pendidikan. Maka dari itu kalian harus berhati-hatilah dalam menjalani hubungan. Hubungan itu yang sehat-sehat aja. Karena kalau hubungan kalian sudah tidak sehat ya,
lama-kelamaan akan menimbulkan masalah yang besar. Contohnya kayak gini, ininya kedua pasangan ini berhubungan suami istri, dan salah satu ada yang tidak nyaman, yaitu terjadi pembunuhan karena emosinya sangat tinggi dan apa ya, hati dan pikirnya tidak sinkron gitu loh. Ya, di video ini buat pelajaran bagi kalian-kalian ya yang menjalani hubungan di luar sana. Tetap pacaran boleh lah, maksudnya kan semua punya kehidupan masing-masingnya, punya apa yang diingin lakukan. Maksudnya intinya kalian punya hak lah untuk mempunyai pasangan sebagai motivasi, sebagai penyemangat hidup, sebagai penghilang rasa kesepian. Cuma itu kembali lagi kalian harus berhati-hati dalam menjalani hubungan. Hati dan pikiran selalu digunakan agar sinkron lah. Jadi ketika kalian emosi dan akan melakukan sesuatu yang merugikan pasangan kalian atau diri kalian, itu kalian bisa mengontrol sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini gitu. Kayak gini kan masa depan sudah hilang gitu teman-teman. Maka dari itu cinta itu boleh, tapi nggak usah berlebihan. Ininya kalau harapan tidak sesuai, ya udah lepaskan. Jadi cinta itu nggak harus memaksa, tapi cinta itu saling menyadari lah gitu teman-teman. Coach dari saya ya, saya doakan semoga teman-teman yang melihat video saya ini bisa diambil pelajaran lah untuk teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman ada yang punya teman yang psikopat ataupun tega ke ceweknya, ya diusahakan kalian bilangilah, karena itu merugikan dia, yang intinya yang punya karakter psikopat ini. Ya itu sih teman-teman, unek-unek dari saya pribadi. Soalnya masih banyak lagi ya kasus pembunuhan tentang pasangan di luar sana. Dan video ini saya menjelaskan patenin tak. Ya lanjut. Intinya pendidikan itu untuk moral kalian, teman-teman, akhlak dan adab. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Share ke teman-teman kalian, bisa menjadi pelajaran dan wawasan untuk kalian dalam menjalani hubungan. Selalu kontrol emosi kalian ketika menjalani hubungan. Jangan sampai emosi kalian merugikan orang pasangan kalian dan kalian sendiri. Oke, sekian dari video saya. Tetap stay di channel saya. Tunggu video-video saya selanjutnya. Oke, salam anak muda. Salam anak muda bermoral. Oke, terima kasih.